Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ada saya sendiri, Made Clara Septiana dan Dwi Indah Handayani. Pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut para ahli lain, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai teaching material atau instruksional material, yang artinya identik dengan pengertian keperagaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Pendekatan proses pemilihan media. Menurut Anderson 1976, mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup di sini ditentukan oleh Dinas Pendidikan langsung. Jadi mau tidak mau kita menggunakan model atau media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, ada model pemilihan terbuka. Ini kebalikan dari model pemilihan tertutup, yaitu kita bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Di sini kami mengambil menurut Rasimin dan kawan-kawan, antara lain ada 6 dasar pertimbangan. Yang pertama adalah akses. Akses artinya media pembelajaran yang digunakan diperlukan dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang kedua ada cost atau pembiayaan. Media yang kita gunakan pembiayaannya harus dapat dijangkau. Kemudian yang ketiga teknologi. Teknologi media pembelajarannya tersedia dan mudah menggunakannya. Kemudian yang keempat ada interactivity. Seharusnya media yang kita gunakan itu dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima ada organization, yaitu kita harus dapat dukungan dari pemimpin sekolah ketika menggunakan sebuah media pembelajaran. Kemudian yang keenam ada novelty, yaitu setiap media pembelajaran yang kita gunakan harus memiliki nilai kebaruan. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran ada 6. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, keseriusan atau kesesuaian materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh teman saya Dwi Indah Handayani. Ya, di sini ada prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Menurut DRS Sudirman 1991, yaitu yang pertama adalah tujuan pemilihan, yaitu berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran, yaitu jenis media pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga adalah alternatif pilihan, yaitu terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Prosedur pemilihan media pembelajaran menurut Ashar 2012 memilih media yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, yang ketiga, menelaah tujuan pembelajaran, yang keempat, mengkaji karakteristik bahan ajar, yang kelima, menetapkan pilihan media, yang keenam, mereview. Pemilihan
media pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media adalah harus sesuai dengan yang pertama, memahami karakteristik setiap media. Kedua, tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, metode pelajaran yang digunakan. Yang keempat, materi yang dikomunikasikan. Kelima, keadaan peserta didik. Yang keenam, situasi dan kondisi lingkungan atau kemudahan memperoleh media. Yang ketujuh, keterampilan pendidik menggunakannya. Yang kedelapan, ketersediaan waktu menggunakannya. Yang kesembilan, taraf berpikir peserta didik. Di sini ada prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, guru menguasai teknik media pengajaran. Yang keempat, memperhitungkan untung rugi. Yang kelima, diorganisir secara sistematis. Yang keenam, guru memanfaatkan multimedia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.